I never thought I'd feel like this. Hi guys, how are you today? Welcome to Sejati Story. Saat ini aku lagi bareng temen aku nih. Yuk kenalan dulu sama temen aku. Guys, namanya siapa guys? Namanya Bang Somad. Bang Somad. Eh, Bang Somad hobinya apa? sekarang hobinya main game aja sih. Main game apa biasanya? Game Mobile Legend. Mobile Legend. Udah rank apa sekarang? Sekarang baru rank Legend. Udah rank Legend lumayan. Pakai hero apa biasanya bang? Pakai hero MM. Marksman. Iya. Apa aja yang dimainin? Biasanya main Kari, Layla, Iya. Edit, udah. Paling itu doang, namanya juga belajar. Iya nggak apa-apa belajar. Kenapa suka Mobile Legend bang? Ya, buat ngilangin stres aja Buat sih ngilangin aslinya. stres. Iya. Main game Mobile Legend buat ngilangin stres apa nggak makin stres? Ya, mending lah gitu. Stresnya pindah ya. Iya. Abang alamatnya di mana? Asli orang mana bang? Saya asli orang Brebes. Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di mana nih? Desa apa nih? Di Prapagidul, Gombol. Prapa Kidul, Gombol. By the way, keluarga di rumah apa kabar bang? Alhamdulillah saat ini masih sehat-sehat semua. Semoga sehat terus bang ya. Iya, alhamdulillah mudah sehat dan semua. Oh ya ini kita lihat foto-foto abang kerja di proyek nih. Iya. Ini foto tahun berapa bang? Itu foto tahun sekitar baru tahun kemarin sih, tahun 2022. 2022. Iya. Ini kerja di proyeknya, kerjanya ngapain aja bang? Kerjanya ya bikin tembok gitu. Bikin Plester tembok, ngaci gitu. plester, ngaci. Iya. Lumayan berat ya? Ya lumayan berat bagi orang yang pengangguran, bagi orang yang malas. Iya sih. Tapi seru nggak kerja di situ bang? Ya lumayan seru, dibikin happy aja. Ini teman-temannya enak-enak semua berarti ya? Ya lumayan enak-enak. Oh, syukurlah kalau begitu. Berarti pernah nggak ada masalah waktu itu? Sama atasan mungkin, teman kerja kadang-kadang kan tinggal bareng kayak gitu. Pernah ada Ya masalah nggak? kalau dibilang masalah sih ada banyak masalah, cuman tergantung kitanya nganggap itu masalah apa enggak gitu. Iya sih. Setuju banget saya bang. Iya. Oh ya, boleh tahu nggak bang? Waktu itu kerja di proyek penghasilan abang tuh gimana? Berapa itu? Penghasilannya sih nggak banyak ya, cukup buat kita aja sih sehari-hari gitu. Ya cuman ya lebih dikit lah gitu. Cukup buat kebutuhan abang berarti ya? Iya, namanya juga kerja serabutan. Iya sih. Tapi buat kuota mah aman ya. Iya aman dong. Aman lah. Tapi bisa nabung nggak bang waktu itu bang? Bisa cuma sedikit doang. Bisa buat nabung buat modal nikah? Wah jauh banget kali itu mah. Paling bisa buat beli handphone doang. Nggak apa-apa bang. Di luar sana masih banyak yang susah cari kerja. Iya sih. Lalu gimana pandangan teman-teman atau tetangga-tetangga abang di rumah waktu itu melihat abang kerja di proyek? Ya mandang saya seperti kayak gimana ya? Kayak ngeliat nggak suka aja gitu dipandang sebelah mata. Soalnya kan kerja di proyek. Padahal mah Nggak sama-sama, jelas itu kan, kerja di proyek. padahal sama-sama kerja ya bang ya. Iya. Waktu itu kerja di proyek udah berapa lama kira-kira bang? Kalau kerja di proyek udah lama sih. Saya belajar kerja di proyek itu dari tahun 2000 berapa ya? 11 sampai sekarang masih kerja di Wah. proyek. Udah lama berarti udah pro nih. Ya lumayan. Nggak ada lagi sih kerjaan namanya orang yang Iya sih. berpendidikan. Oh iya, selain kerja di proyek nih, pernah nggak abang ngerjain kerjaan lain gitu? Ya sering pernah juga kerja di Di laut, laut kerja apa? nyari ikan. Bukan melihara ikan lah ya? Enggak lah, cari ikan. Kasihan kan ikannya tenggelam jadi saya ambilin. Bener. Bener. Terus selain kerja di laut itu nyari ikan, Iya. pernah kerja apa lagi? Paling ngikut kakak sih belajar jualan, ikut-ikut jualan gitu. Jualan apa? Jualan apa ya? Jualan mainan anak-anak Mainan yang di anak-anak. SD itu. Oh, yang depan-depan SD gitu. Oh ya, aku mau nanya-nanya nih tentang hal yang lebih pribadi, boleh kan ya? Ya, boleh, boleh. Oke. Abang pernah nggak ada momen dimana abang tuh ngerasa kayak sedih banget, kayak ngerasa, oh hidup aku tuh bisa gini banget gitu ya? Pernah nggak abang ngerasain kayak gitu? Kalau saya sih pernah kayak gue.
Semua orang juga pastinya pernah sih ngalamin seperti itu. Itu kira-kira pas kapan bang? Pas awal-awal kapan ya? Kapan coba ayo inget-inget. Ya pastinya setiap manusia pernah lah ngalamin seperti itu, termasuk saya juga. Itu kapan bang? Wah, maksudnya pas kenapa gitu? Ya waktu itu saya kerja di proyek, Ah, udah kerjaan sepi, mandernya ya waktu itu rewel, bayarannya telat, terus lihat teman-teman pada berangkat keluar. Jadi Keluar. saya berpikiran saya pengen rubah nasib kayak gitu. Keluar mana nih? Keluar kota? Keluar negeri maksudnya gitu. Oh. Jadi saya ada keinginan juga saya pengen seperti mereka bisa ngerubah nasib lah gitu. Jadi saya mulai dari situ saya merubah nasib. Terus mulai ikut sekolah kayak gitu ya? Iya, mulai Terus? ikut sekolah, belajar sekolah bahasa, Belajar bahasanya itu berapa lama bang? belajar bahasanya. Kalau saya kan lulusan SD. Iya. Jadi waktu saya daftar sekolah bahasa kursus itu ditolak karena sekolahnya lulusan SD Oh. dan minimal kalau daftar khusus sekolah bahasa itu harus SMP. Oh, Nah, gitu. saya kan ditolak. Terus saya waktu itu sempat bingung gimana ini. Terus saya berpikir kata gurunya gini, "Mas kalau mau ke belajar kursus harus kejar paket dulu." Oh, Nah, bisa berarti. iya, jadi saya berpikir itu, ya udahlah nggak apa-apa, saya belajar sekolah kejar paket dulu. Berarti abang sebelum sekolah bahasa, sekolah paket dulu. Iya, 1 tahun. 1 tahun. Nah, setelah lulus atau setelah selesai kejar paket, sekolah bahasa kan ya? Iya. Itu sekolah bahasanya berapa lama? Nah, sekolah bahasanya kan biasanya kan setahun itu, Iya. setahun ada ujian. Nah, saya Oh. waktu itu pas daftar, setahun kemudian saya ada ujian. Nah, terus Iya. saya ikut. Alhamdulillah ujian pertama lulus. Oh, ujiannya ada tahap-tahapnya gitu? Ada, kan ada 2 tahap ujian Iya. waktu itu. Ujian pertama lulus? Iya, ujian pertama lulus dan ujian yang kedua nggak lulus. Bedanya apa ujian pertama sama kedua, Bang? Kalau yang pertama kan ujian bahasa Korea itu. Itu ngapain? Oh, bahasa Korea. Iya. Ujian bahasa Koreanya itu ngapain? Nulis atau gimana? Ujiannya kan di komputer tuh. CBT itu ujiannya. CBT di Dan komputer. dan itu alhamdulillah lulus. Nah, pas ujian keduanya tuh tes skill. Tes skillnya itu nggak lulus itu. Wawancaranya itu. Itu pas nggak lulus di tes kedua berarti tes skill. Iya. Pas di tes skill itu ngapain aja? Banyak sih. Ada ini genggaman tangan, Genggaman masang pin, masang ring. Terus wawancara itu yang paling berat menurut saya itu. Wawancaranya sama siapa di situ? Wawancara kan sama orang Koreanya langsung, Oh. tanya jawab sama orang Koreanya langsung. Berarti harus pakai bahasa Korea dong? Iya, harus semuanya juga harus pakai bahasa Korea, dari mulai masuk ruangan sampai interview itu harus pakai bahasa Korea semua. Jadi tes pertama nih CBT, tes kedua harus ikut skill test yaitu genggaman tangan, ring, pin, sama wawancara yang kata abang paling berat kan ya? Iya. Itu jarak waktunya dari tes pertama sampai tes kedua berapa lama? Kurang lebih waktu itu sebulanan lah. Lumayan singkat ya. Iya, lumayan. Tapi di tes keduanya nggak lulus? Iya, nggak lulus. Kurang sih nilainya. Oh gitu. Terus kalau nggak lulus gimana bang? Bisa lanjut lagi apa nggak? Bisa kan, nunggu ada ujian lagi setahun, terus saya daftar lagi, ujian lagi. Oh berarti dari awal lagi dong, nol lagi? Iya, dari awal lagi, dari nol lagi. 2 kali lipat berarti ya? Iya. Nggak semua orang bisa mau kayak gitu bang, maksudnya mengulang hal yang sama, bangkit lagi dari kegagalan gitu. Ini kan menurut abang nih, abang kan gagal di tes kedua. Iya. Menurut abang, kenapa abang bisa sampai gagal atau kenapa abang bisa sampai di fase itu? Ya, kalau saya kan orangnya kan pemalu, terus juga sering nervous gitu. Jadi Iya. pas ditanya sama orang Koreanya itu gugup, terus juga bingung mau ngomong apa. Terus juga saya kan belajar sekolah Koreanya kan ya pas-pas banget lah, jadi Iya. nggak ada kepinterannya. Ya bisa dibilang agak bodoh lah, cuman ya gitu sih. Tapi ya gimana ya, maksudnya kadang kita interview sama orang yang sesama Indonesia aja, kita nervous gitu kan. Apalagi sama orang Korea pasti tetap
double nervous. Ya iya, makanya saya waktu itu bingung. Berarti itu waktu itu down banget ya, udah 1 tahun sekolah terus nggak lulus di tes kedua, Mm-mm. harus ngulang lagi dari awal. Itu berarti perasaan abang kan sedih banget nih. Saat itu ada nggak orang yang bisa abang ajak cerita, ajak sharing gitu? Pada saat itu nggak ada orang yang bisa saya percaya sih. Berarti Nggak udah ada orang sendiri yang aja gitu. bisa diajak cerita. Perasaan pada saat saya jatuh nggak ada lagi orang yang percaya sama saya bahwa saya itu pasti bisa. Iya, berarti abang harus semangatin diri sendiri Iya. gitu ya. Yang percaya sama saya cuma diri saya sendiri. Nah, tadi kan abang bilang bahwa kalau mau lanjut ya harus ngulang lagi. Mm-mm. Setelah kegagalan itu berarti abang ngelanjut apa enggak? Setelah saya kegagalan itu, saya lanjut lagi. Jadi lanjut lagi 1 tahun sekolah lagi. 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun sekolah lagi ngulang lagi dari awal gitu. Terus pas tes kedua gimana hasilnya? Tes maksudnya di tahun kedua ikut tes lagi gitu. Lulus nggak? Alhamdulillah di tes yang kedua, Allah memberikan suatu mukjizat. Kesabaran saya terbayar oleh apa sih? Proses yang mudah. Nah, proses yang mudah. Oh, jadi berarti lulus yang kedua itu Iya, ya? lulus lah gitu. Nah, setelah lulus bang, kalau kita udah lulus nih, proses Korea nih, apa yang bakal kita lalui lagi? Apakah udah lulus, udah tinggal terbang atau gimana? Banyak hal-hal yang harus dilalui seperti kayak prelim, terus pemberkasan, terus juga nanti kalau penerbangan itu ada hal-hal yang harus diperlukan juga, banyak lah pokoknya. Ternyata nggak simpel ya mau kerja di Korea gitu. Berarti, nah tadi kan harus prelim, pemberkasan, sama hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum terbang kan. Prelim itu apa bang? Maksudnya kita nggak tahu nih prelim ini. Prelim itu persiapan untuk kita nanti terbang ke Korea. Maksudnya Oh. pendidikan Korea itu seperti apa sih? Kita tuh ditahu kisi-kisi Korea itu begini sama gurunya nanti. Berarti mungkin dikasih pembekalan sebelum Nah, sampai di itu. Korea biar nggak kaget sama budayanya gitu mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu. Biar enggak terlalu kaget juga ya sih. Gitu. Nah, abang udah lulus kan ya, udah lulus S kedua setelah 2 tahun kerja keras, belajar capek-capekan dan memendam sendiri kekecewaan dan gak ada yang bisa tempat buat cerita sama orang. Setelah lulus nih, sekarang kalau boleh tahu abang ini lagi sibuk apa bang? Kerja apa bang? Mau tahu aja Pak, mau tahu banget Ya, nih. kita mau tahu banget tuh bang, abang lagi kerja apa sekarang? Mau tahu nih, lagi Mau sibuk tahu apa? nih, Iya, saya mau mau kerja tahu. di mana? Mau lah. Kita lihat video ini ya. Oke, kita lihat. Oh alah, ternyata abang udah di Korea sekarang. Nah, abang kerja di Korea nih. Dulu tuh ada kepikiran nggak sih pengen kerja di Korea? Dulu sama sekali nggak ada kepikiran sama sekali untuk kerja di Korea. Awal mulanya gimana abang bisa ngikut-ngikut belajar-belajar Korea kayak gitu? Apa ada tetangga yang ikut atau tahu dari temen kayak gitu? Awal mulanya tuh ada teman proyek waktu itu berangkat ke Korea dan alhamdulillah teman saya itu lulus dan sukses. Nah, setelah itu saya berpikir, saya masa mau kerja di proyek terus. Saya mau merubah nasib, mau kayak teman saya. Nah, terus saya itu belajar bahasa Korea, ngikutin langkah-langkah teman saya. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sukses. Iya ya. Maksudnya berhasil lah gitu. Kalau sukses kan belum ya. Iya. Namanya juga baru berangkat ke Korea, cuman ya alhamdulillah udah mendekati kata sukses.
Orang lain aja bisa, masa kita enggak ya bang Iya, ya? orang lain aja bisa, masa kita enggak? Sama-sama makan nasi kan? Sama-sama makan nasi, sama-sama dilahirkan. Iya, tapi nggak semua orang makan kimchi bang. Iya. Oh ya, udah di Korea nih. Mm-mm. Abang udah ngorbanin apa aja sih selain waktu 2 tahun itu? Banyak pengorbanan saya dari mulai persahabatan, Mm-mm. ibaratnya apa sih, banyak pokoknya sekali. Kayak uang, ya sahabat-sahabat saya pada menjauh karena waktu itu saya sempat gagal dan Oh, sempat juga dikecewain, mm-mm. direndahin, pokoknya gitulah. Dianggap orang gila lah pokoknya. Ibaratnya ngapain kamu ke situ? Di sini aja udah jelas enak jadi proyek katanya. Terus Oh, saya mikir, kalau di proyek terus kan mungkin nggak ada peningkatannya. iya, Kalau kerja di luar negeri kan mungkin bisa lah mengangkat derajat orang tua gitu. bener-bener. Ada lebihnya kalau kerja di Korea. Oh, kalau boleh tahu nih bang ya, tadi kan udah ngorbanin waktu, terus persahabatan banyak hal. Sama abang sebutin juga biaya, ya kan? Iya. Totalnya nih kira-kira proses dari 2 tahun itu nih, 2 tahun sampai abang udah di Korea saat ini, itu udah menghabiskan total dana berapa bang kira-kira? Berapa ya? Banyak pokoknya dari pertama awal masuk sekolah kejar paket ya, Ah, ah. sampai sekolah ujian bahasa tidak lulus, terus sekolah lagi, terus mau terbang dan sampai sekarang banyak sih. Saya memakan biaya sekitar 50 juta lebih karena ya tergantung sayanya sih. Kan buat ongkos saya juga ke sini, Oh iya. buat hidup saya di sini sebulan. Ah, Nah, ah. tergantung itunya eh bawa uang sakunya lah Oh kalau berarti itu. mungkin buat tiket pesawat kali ya. Terus Mm-mm. sebelum kita kerjakan, sebelum dapat gajian kita 1 bulan kita harus Pakai eh, uang pakai sendiri. uang sendiri kayak gitu. Makanya gede kan itu. Menurut abang itu uang sekitar 50 juta dengan sampai di Korea tuh worth it nggak? Ya kalau menurut saya worth it banget lah. Worth it banget. Iya. Kerjanya apa sekarang bang? Sekarang saya kerjanya di pabrik mebel, Pabrik mebel. Itu mm, mebel apa nih? Bikin apa? bikin kursi sama meja. Kursi sama meja. Iya. Kalau di Indonesia nih, kerjanya kan dari jam 8 atau sampai jam berapa ya? Intinya satu hari itu 8 jam kerja. Kalau di Mm-mm. tempat kerja abang, jam kerjanya gimana? Sama 8 kerja. Cuman kalau di Indonesia kan biasanya jam istirahat dihitung kerja. Tapi Mm. kalau di Korea nggak dihitung. Jadi saya Oh, berangkat jam setengah 9, ah, pulang jam setengah 6. ah, Itu kan harusnya kan 9 jam. iya. Tapi di sini dihitungnya 8 jam karena jam Oh, istirahat nggak dihitung kalau di Korea. berarti sehari 9 jam di tempat kerja, tapi Iya. istirahatnya 1 jam. Mm-mm. Total kerja yang dihitung itu 8 jam kerja. Iya, kalau di pabrik saya. Nggak tahu kalau di pabrik yang lain lah. Seberapa hari kerja bang? 1, 2, 3, 4, 5 hari kerja, 6 hari? Kalau saya di pabrik saya seminggu kerja 5 hari dari Oh, mulai Senin sampai Jumat. Sabtu berarti Minggu libur. sama aja kayak di Indonesia dong ya, 8 hari. 8 jam kerja per hari dan seminggu itu 5 hari. Nih sama aja sih. Sama aja. Terus lemburnya gimana bang? Oke nggak bang? Eh, kalau masalah lemburan lumayan sih. Kadang banyak, kadang enggak. Kan lemburannya musiman. Ya, Kadang ya lumayan, wah banyak banget. Kadang ya wah sedikit. Ya namanya juga rezeki naik turun. tapi alhamdulillah bang ya. Tapi alhamdulillah udah kerja di sini aja udah bersyukurnya Iya. luar biasa. Dari perusahaan bang, dapat fasilitas apa aja dari pabrik? Banyak dari mulai sepatu, Mm-mm. terus celana, Iya. terus kaos, Heeh. jaket, banyak pokoknya. Jaket musim dingin, banyak. Pokoknya yang diperluin eh, kita pekerja itu perusahaan disediain semua. Safety berarti ya. Safety banget kalau di pabrik saya. Dan kalau dari tempat abang tinggal nih ke tempat kerja, itu biasanya naik apa? Kalau saya naik mobil jemputan, soalnya kan dari perusahaan ke tempat tinggal saya kan jauh. Oh, Jadi harus dijemput pakai mobil dari perusahaan. oh ada jemputan dari perusahaannya gitu. Iya, ada mobil khusus untuk jemput karyawan. Itu abang bayar nggak buat jemputan itu? Kalau buat jemputan saya nggak bayar, tapi malah saya dapat tunjangan transportasi 50.000 won. Abang ikut jemputan, pakai Iya, jemputan perusahaan, abang nggak bayar. Kalau abang ikut jemputan, malah abang yang dibayar gitu. iya, malah
Sayanya yang dibayar. Oh, enak ya? Yang nggak tahu tuh, kan peraturan pabriknya gitu sih mungkin ya. Iya, mungkin beda-beda sih Kalau pabriknya. orang mau naik jemputan dikasih tunjangan 50.000 won. Hmm. Lumayan ya, lumayan. Nih lumayan, bertambah-tambah. Nah, selain itu tunjangan 50.000 itu, ada tunjangan apa lagi Bang selain itu Bang? Selain tunjangan 50.000 won, tunjangan transportasi, ada tunjangan vitamin. Tunjangan vitamin. Iya, Terus? sebulan 20.000. Udah Ah, dua doang sih. oh, dua doang. Itu udah tunjangan tetap tiap bulan pasti ada itu. Oh, iya ya. Terus yang lumayan penting nih di perusahaan kan kita kerja ya, nggak cuma Mm-mm. seorang diri itu kan. Ada yang namanya teman kerja, ada yang namanya atasan gitu kan. Itu lingkungan kerjanya gimana Bang orang-orangnya? Kalau masalah lingkungan kerja, alhamdulillah saya dapat lingkungan kerja yang baik menurut saya ya. Aha, Dapat mentor juga baik, teman-teman baik, atasannya baik, rekan kerja juga baik. Malah sampai gini, kebanyakan orang kan kalau kerja ke Korea kan harus iya. belajar lagi bahasa Korea Iya bener. supaya bisa beradaptasi sama mandor lingkungan kerja. Iya Kalau betul. saya di sini malah kebalikannya. Kebalik gimana? Kebalikannya saya sama mandor saya yang belajar itu bukan sayanya tapi mandornya yang belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Indonesia sama Lah, saya. gimana mana orang kerja di luar negeri di Korea nih. Kita yang harus belajar bahasa Korea buat mengimbangi rekan-rekan kerja atau atasan yang asli orang pribumi orang Korea itu kan. Iya. Ini orang Koreanya yang belajar bahasa Indonesia, Bang. Iya, nggak tahu kenapa sayanya mau belajar malah mandornya yang belajar terus, malah Oh, nanya-nanya terus. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Jadinya saya bingung. Saya yang mau belajar, kenapa mandornya mau belajar? bisa Jadinya gitu ya. ya sayanya belajar sendiri dan mandornya belajar sama saya tiap hari. Kalau ada waktu luang, belajar aja dulu, kerjanya Hmm. nanti aja dulu gitu. Tapi orang Indonesianya ada berapa di situ? Orang Indonesianya sekarang ada 3 orang, Ada 3 orang. Pekerja lainnya ada total berapa orang satu perusahaan? sekitar 60 orang lebih, Itu orang mana banyak. aja? Ada orang Rusia, Uzbekistan, terus apa sih banyak pokoknya Hmm. dari negara-negara lain. Ya, nanti kalau abang ngobrol sama orang-orang Rusia, Uzbekistan gitu, gimana ngobrolnya? Ngobrolnya pakai bahasa Korea. Kan saya juga di Wah, sini sambil belajar. Cuman yang saya herannya tuh ada mandor yang mau belajar bahasa Indonesia iya gitu. sih benar. Bukan hanya sekedar mau belajar, dia tuh kayak seperti ingin tahu banget Indonesia kayak gimana sih gitu. Mm-mm. Tiap hari pasti nanya. Nah, ya itu yang saya suka. Terus mandornya juga nggak rewel, pengertian juga. Berarti tempat kerjanya lingkungannya enak dong ya, cocok gitu. Ya lumayan, makanya saya betah ya alhamdulillah dikasih pabrik yang kayak gini. Meskipun Hmm. lemburannya kadang naik, kadang turun. Ya alhamdulillah Ya, aja lah saya. namanya orang lemburan itu rezeki masing-masing bang. Kadang kita kalau dikasih lembur tiap hari nggak dikasih libur, Pusing. gimana ini? Iya, Iya, kesehatan. benar-benar. Nah, kalau kita bahas masalah kerjaan nih, kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita kerja nih ya, di Mm-mm. perusahaan, di pabrik atau di mana. Ada yang namanya kontrak kerja bang. Ada yang kontrak kerja cuma 3 bulan, setahun, paling lama 2 tahun itu. Bahkan beberapa saya dengar kalau aturan udah 2 kali memperpanjang kontrak itu kalau nggak dijadikan karyawan tetap, ya kita harus keluar dari perusahaan itu karena kebijakannya seperti itu. Kontrak kerja itu ya kita pasti akan ketemu sama kontrak kerja kalau mau jadi karyawan tetap harus susah kayaknya gitu kan Iya. sekarang. Kalau di tempat abang sekarang atau di Korea kontrak kerjanya gimana Bang? Kalau saya kontrak kerjanya, saya kan waktu lulus sekolah kan dapat SLC itu. SLC kan kalau kita namakan kan itu kontrak kerja. Nah, Oh, kontrak kerja saya kan turun. Nah, saya tanda tangan kontrak itu ditulis 3 tahun. iya 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah sampai di Korea, katanya nih, kata teman saya yang udah lama-lama, bisa diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Mhm. Nah, rencananya saya mau diperpanjang juga 1 tahun 10 bulan lagi. Berarti di Korea sekali berangkat bisa dapat kontrak 5 tahun kurang 2 bulan. Iya, betul. Lumayan ya. Iya, lumayan. Nah, terus udah kerja nih di Korea ini. Udah berapa lama di sini? Sekarang alhamdulillah udah 8 bulan jalan lah. Udah kerja 8 8 bulan lebih. bulan. Iya. Perasaan abang gimana kerja di Korea? Perasaan saya senang banget sih bisa nyampe ke sini. Nggak nyangka juga, maksudnya doa-doa saya terkabul bisa nyampe ke sini. Iya. Kayak nggak mungkin aja gitu. Saya aja kadang nggak percaya, cuman namanya juga
mukjizat ya bisa Iya. aja terjadi itu. Namanya Tergantung orangnya gitu. nggak semua orang bisa ke sini bang. Apalagi abang juga ngerasain pernah gagal juga dulu kan. Mhm. Dan udah 8 bulan kerja di sini. Terus abang posisinya di sini ya, ya mungkin abang tadi bilang abang belum sukses, belum berhasil, tapi ya sudah mending gitu kan. Iya, udah mendingan lah. Eh, Ketika abang ingat di rumah nih, sama ingat dulu, abang masih ingat nggak sama orang-orang yang dulu support abang, atau bahkan ingat nggak sama orang-orang yang dulu ngeremehin abang kayak udah kamu mah nggak bakal bisa ke Korea, udah kamu mah di sini aja, jadi proyek aja gitu. Ingat nggak sama mereka? Kalau sama mereka sih ya jelasnya masih ingat Mm-mm. betul malah sama orang-orang yang ya sering merendahkan saya, ngeremehin saya, terus juga anggap saya seperti sampah juga nggak berguna ya. Mm-mm. Ya saya ingat betul, cuman Ya nggak apa-apa ya, mungkin itu buat motivasi juga buat kita ya bang ya. iya. Nah, buat orang-orang yang dulu pernah ngeremehin abang itu, sekarang Iya. abang posisi di sini, ada pesan-pesan nggak buat mereka gitu? Pesan-pesannya apa ya? Ya mungkin gini aja sih, singkat aja kalau saya pesannya. Buat orang-orang yang suka menghina atau suka apa sih namanya tidak percaya kalau orang itu bisa sukses. Orang bisa sukses karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Iya, Ya. Terus pesan-pesan buat orang-orang yang pernah dulu merendahkan saya atau pernah ya nyepelein saya, semoga ya tetap di situ aja lah orang-orang itu. Biar rasain betapa sakitnya saya waktu itu. jadi mungkin orang-orang yang selalu merendahin orang, ya udah kalian di sana aja, nggak usah kemana-mana. Ya udah di situ aja. Biar abang aja yang maju. Iya. Abang aja yang ngambil resiko dan abang yang Iya. bisa maju. Terus eh, ada pesan nggak buat pacar bang? Kalau pesan buat pacar sih nggak ada, soalnya kan nggak punya pacar Ya sih. ampun. Nanti kita share ya akun Mobile Legends-nya abang Yani biar ada teman buat mabar, siapa tahu ketemu jodoh gitu. Iya. Dan terakhir nih bang nih, Iya. buat keluarga di rumah, ada pesan-pesan nggak atau ada sesuatu yang pengen abang sampaikan buat mereka? Ada sedikit sih yang mau saya sampaikan. Mm-mm. Ya buat keluarga di rumah, khususnya buat orang tua, ya doain saya terus biar saya di sini sehat selalu, Amin. biar enggak tergoda sama hal-hal yang negatif, biar Amin. saya bisa sukses pulangnya, bisa Amin. membanggakan orang tua juga, dan semoga orang-orang yang nonton juga bisa seperti saya, Mm-mm. sukses, bisa Amin. kerja di sini. Oh iya, tadi abang ngomong bahwa buat orang-orang yang pengen kesini ya. Iya. Kasih semangat dong buat mereka, orang-orang yang masih proses, masih sekolah, bahkan belum ada niat buat sekolah, atau mungkin sudah sekolah, sudah tes, tapi belum terbang-terbang. Kasih semangat buat mereka bang. Ya, buat orang yang lagi proses untuk kesini, pokoknya terus semangat, jangan putus asa lah pokoknya. Segala sesuatunya itu pasti ada resikonya gitu, entah itu resikonya apa, pokoknya kita harus tetap maju lah pokoknya, intinya harus tetap berjuang. Pokoknya apa yang kita mau gapai harus digapai. Pokoknya jangan lemah lah gitu. Iya. Korea keras soalnya, Asik. banyak saingannya. Bener. Kita harus maju ya bang. Apapun Iya. resikonya kita terabas aja selagi itu positif. Iya. Oke, terima kasih ya Bang Somad udah mau cerita sama kami. Semoga ceritanya bisa bikin teman-teman semangat semua, dan ya kita harus tetap semangat kan. Kalau kita yang gak nyemangatin diri sendiri, siapa lagi? Iya, betul. Oke, Sejati Story. Stay positive, be yourself.